kalau kasus hukum kayak gitu. Makanya dia tuh berantem bukan sama siapa-siapa, saling lapornya itu sama ayah angkatnya. Jadi dia tuh anak angkatnya gitu, jadi bingung juga kayak ngapain saling lapor sama ayah angkat, ada gila juga gitu. Aku dapat baca di artikel gitu katanya tentang si Koapel itu katanya apa ada ide tentang penggelapan. Oh iya. Itu bener nggak sih Teh sebenarnya? Itu kan kasus hukum, jadi aku sih nggak mau terlalu ikut campur. Kalau jadi dia itu kasusnya tuh kayak gini loh, dia itu saling lapor sama ayah angkatnya. Kan aku bingung sih, jadi aku dari pihak pelapor juga aku ada komunikasi, kayak teman-temannya pihak pelapor, udah tuh jangan, maksud tuh jangan berantem hukum lah. Sebenarnya kalau diobrolin juga bisa baik-baik sebenarnya kayak gitu. Cuman ya nggak tahu lah, namanya pengusaha mungkin atau namanya juga cowok egonya tinggi, jadi tuh nggak paham lah saling lapor kayak gitu. Jadi kalau aku ya udah terserah, padahal kan tinggal diobrolin aja, atau kalau enggak yang mungkin bisa minta maaf atau gimana kayak gitu, sebenarnya bisa diobrolin kalau kasus hukum kayak gitu. Makanya dia tuh berantem bukan sama siapa-siapa, saling lapornya itu sama ayah angkatnya. Jadi dia tuh anak angkatnya gitu, jadi bingung juga kayak ngapain saling lapor sama ayah angkat, ada gila juga gitu. Dan memang kasus ini tuh dari 2020, sebelum kenal sama aku sih cuma ngebantu ngelurusin aja ya, kayak maksud tuh dari teman-teman pihak pelapor, dari ayah angkatnya aku kenal, pernah ketemu juga. Terus suka nelpon aku, udah Teh damain kalau bisa. Aku udah ngomong, aku udah bilang gitu kan. Cuman ya gitulah, susah lah kalau cowok, kalau gengsinya tinggi ya kan, jadinya saling lapor kayak gitu kan nggak baik juga sebenarnya. Harusnya kan mereka fokus ke kerjaan. Tapi sejauh ini Teh udah ada komunikasi kedua belah pihak ketemu gitu? Belum, itu makanya jadi aku yang diteleponin sama karena kan aku memang kenal sama teman-teman bisnisnya, kenal sama ayah angkatnya juga, pernah ketemu. Dan dia tuh kalau zaman dulu ya, jadi dia tuh suka video call sama ayah angkat itu sering banget. Malah bulan Januari aja masih main, kalau nggak salah ya, masih main di pangkalan kapal bareng kayak gitu. Jadi ya ini sih sebenarnya kalau menurut aku ya, ini masalah keluarga gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya bisa diselesaikan dengan keluarga gitu. Cuman ya nggak tahu lah, namanya cowok susah, gengsinya gede. Kayak ada saling menjatuhkan rekan-rekan bisnisnya gitu nggak sih? Ada indikasi gitu nggak sih? Jadi kayak gini, kalau dunia nggak tahu ya, dunia perkapalan, dunia tambang, kata mereka itu sering kayak gini. Cuman karena Koapel ini ada nama setelah deket sama aku, jadi itu diungkit apa aja kesalahan dikit, misalkan kayak contoh kemarin tuh kapalnya ada ditahan gara-gara suratnya itu perizinannya mati di bulan Maret, kayak telat sebulan misalkan perizinannya itu dimasalahin. Padahal kapal-kapal lain itu misalkan izinnya telat setahun kayak gitu. Makanya kemarin itu gara-gara diviralin orang, bukan kapal kopi, kapal semua ditahan. Nah jadi kalau menurut aku, kalau pengusaha yang mau punya hubungan sama artis atau sama selebgram atau yang punya nama lah di media, mungkin bisnisnya harus rapih sih. Jadi nggak kasihan ke merekanya juga, jadi karena terekspos kayak gitu. Jadi kesalahan kecil aja diungkit sekarang itu Koapel itu kayak gitu. Jadi ada efek pekerjaan Koapel nggak? Pasti ini ngaruh dampak besar sih kayak gitu. Tapi kan maksudnya tuh dengan kejadian ini, kamu kan bisnis harus lebih rapi lagi kayak gitu. Kayak gitu sih yang aku tahu. Makasih banyak. Makasih Teh. Sama-sama. Teteh cantik. Cantik.